Barakallahu fikum. Naam jemaah. Nggak ada Nabi Khadir. Sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada orang yang hari ini hidup sampai 100 tahun ke depan masih hidup. Artinya semua orang sejak Nabi menyampaikan sabdanya itu sampai 100 tahun semuanya meninggal. Maka akhirnya sahabat yang terakhir meninggal dunia, itulah akhir dari orang-orang yang ada pada masa itu. Di masa Nabi SAW, jadi ada orang-orang yang masih hidup, kemudian mereka akan meninggal dunia setelah 100 tahun. Itu di masa Rasulullah SAW. Dan Khadir kalau memang hidup akan menjumpai Nabi SAW. Sehingga Khadir ini jamaah dijadikan sebagai alat oleh orang-orang untuk dapat amalan atau syariat baru. Sampai kadang-kala ada seorang nih yang mengaku ustadz. Dia lagi berjalan bersama rombongan naik mobil. Tahu-tahu ustadznya ini ngomong, berhenti. Berhenti. Turun ustadz. Kemudian berangkat ke sawah. Di sawah itu ada petani. Sama ustadz ini petani itu diciumin tangan. Akhirnya ustadznya naik mobil lagi. Yang di mobil gak ada yang berani tanya. Siapa orang? Sampai jauh baru tanya, siapa Pak Ustaz? Khidir kata dia. Subhanallah. Jadi di mana-mana akhirnya orang itu menyebut Khadir itu ada. Di kampung ana ada Khadir. Sampai ada anak punya kawan tanya, dari mana kau tahu Khadir? Iya, nanti kau salaman itu jempolnya ini kan kayak nggak ada tulangnya. Macam-macam cerita itu dibuat. Haibati fillah. Ingat, kita diperintahkan beribadah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan lau kana Musa hayyan. Kalau Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'. Ma wasi'ahu illa ittiba'. Gak ada keluasan bagi dia kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga rumor yang ada dikatakan Khadir hidup, memang ada yang menyebutkan hal itu, bahwasanya Khadir ini pernah minum dari air kehidupan sehingga dia nggak mati-mati. Itu ada cerita seperti itu, tapi para ulama menjelaskan bahwa tidak ada lagi Khadir. Cerita-cerita itu banyak dibuat ya untuk mengangkat derajat orang itu. Aku berjumpa dengan Khadir, yang lainnya nggak ketemu sama Khadir, menunjukkan dia memiliki kedudukan tertentu. Jadi pendapat yang benar, nggak ada, Khadir sudah meninggal dunia. Dan para ulama telah menuliskan buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Sahabat yang melakukan Allah, suatu kali ada suatu pergesekan antara guru dan murid. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dengan gurunya Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Imam Ibn Hajar mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai riwayat-riwayat hadis tentang Nabi Khidir. Kesimpulan beliau setelah presentasi adalah bahwa semua hadis mengenai Nabi Khidir itu ada, tapi mengenai hidupnya Nabi Khidir sampai saat ini itu belum ditemukan yang sahih. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi? Imam Al-Iraqi kemudian menggebrak meja, kira-kira ibaratnya seperti itu, lalu mengatakan, uskut, diam. Jangan kamu katakan sama sekali bahwa Sayyidina Al-Khidir atau Khadir mati. Pertanyaannya, apakah kitab atau risalah yang ditulis oleh Ibn Hajar setelah beliau meneliti tentang Sayyidina Al-Khidir alaihissalam? Ternyata judul kitabnya sudah bisa kita akses di internet, sudah bisa kita lihat dalam aplikasi-aplikasi kitab. Judulnya Az-Zahrun Nadir fi Halil Khadir, mengenai tentang Nabi Khidir alaihissalam. Orang Arab menyebutnya dengan Khidir atau Khadir. Kenapa disebut dengan Khidir atau Khadir? Karena Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau membawa kedamaian yang disimbolkan dengan hijau. Maka Nabi dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, dimanapun Nabi Khidir duduk,
atau melewati, maka tempat itu pasti menghijau, pasti menjadi bercahaya dengan cahaya yang merupakan inti dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, semenjak saat itu Al-Imam Ibnu Hajar tidak pernah lagi mengatakan Nabi Khidir mati, karena perkataan itu menyakiti orang-orang yang telah bertemu dengan ruhaniah Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Ternyata jauh hari sebelum Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bergelar Al-Arif Billah Al-Ghaus fi zamanihi belum menulis kitab Lataiful Minan. Di kitab ini belum membahas salah satu persoalan yang menjadi iskaliyat, polemik antara Imam Ibnul Jauzi ahli hadis dengan para ahli qalbu di zamannya. Imam Ibnu Hajar sepertinya membaca hal ini juga. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Jika engkau mengatakan, maksudnya Ibnul Jauzi, bahwa semua umat, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, maka ajalnya mereka sudah lewat. Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah, bukankah iblis yang Allah telah rajam, Allah telah laknat, diizinkan untuk munzarin, minal munzarin, dia berdoa, bertawasul dengan sifat Allah, izzah Allah, lalu Allah panjangkan umurnya, minal munzarin. Apakah mustahil bagi Allah untuk memanjangkan hidup seorang nabi? Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan imam-imam yang lain itu sepakat mengatakan apa? Ijma'ul ummah. Ijma'nya umat yang mana? Ulama ahli qalbu, bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir alaihissalatu wassalam, beliau hidup, tapi hidupnya berbeda dengan hidupnya kita. Beliau seperti yang terjadi pada Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, beliau suka melakon, beliau suka menampilkan hal-hal yang bahkan Nabi Musa diuji cara melihatnya. Apakah Nabi Musa melihat dengan hukum normatif, hukum zahir, atau melihat dengan hukum basirah, hukum mata hati, kebeningan kalbu? Seperti Nabi Musa pun diuji. Beberapa kali beliau hampir gagal, tapi sampai kemudian Allah loloskan beliau. Apalagi kita. Dan di ayat tersebut di surah Al-Kahf tidak diceritakan mengenai apakah Nabi Khidir ini hidup sebelum Nabi Musa atau setelah Nabi Musa, atau lahir bersama dengan Nabi Musa. Tidak ada penjelasan begitu. Inilah sebab kenapa ulama ahli hadis sebagian berbeda pendapat, karena wajar, ilmu hadis itu ilmu yang berkaitan dengan periwayatan sanad, sedangkan ilmunya ulama ahli qalbu berkaitan dengan kebeningan qalbu. Bukan berarti ahli hadis tidak mempunyai hati yang bening, tapi mereka mempunyai disiplin ilmu yang berbeda dengan ilmu ahli qalbu. Maka teman-teman, bagi ahli qulub, ulama ahli ruhani, bahwa sosok Nabi Khidir itu zahir dan tidak boleh diingkari. Namun bagi orang yang ingkar, apakah berefek kepada imannya? Tentu tidak, karena tidak ada dari rukun iman percaya bahwa Nabi Khidir hidup. Tapi ini hanya masuk ke adab rohani. Lalu siapakah sosok Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Nabi Khidir alaihissalatu wassalam adalah Syekhul Anbiya, adalah guru para nabi selain Nabi Muhammad. Ketika di masa Nabi Musa, beliau menjadi guru Nabi Musa. Namun karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelahku, maka dengan meninggalnya nabi, kepangkatan beliau sebagai seorang nabi itu terbenam dengan terbenamnya Rasulullah, dikuburkan di kuburan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kewalian rohani beliau, ma'rifatullah beliau dalam kolbunya tidaklah diturunkan. Ini hanya masalah jabatannya. Setelah beliau menjadi gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, lalu hidup setelah Nabi Muhammad, pangkat beliau disebut dengan Syekhul Awliya, gurunya para wali. Maka tidak ada satu wali-wali yang khawas, karena wali ini dibagi dua. Ada wali yang umum, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang secara zahir terjaga. Tapi ada wali yang khawas, mereka menyimpan dalam kolbunya cahaya-cahaya keilmuan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka ini Allah berikan izin
bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Mereka ini diberi tugas kewalian. Siapa yang membimbing mereka? Itulah Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Al-Habib Zain bin Smith mempunyai kitab Bahjatul Talibin. Beliau masih hidup. Beliau salah satu pemimpin dari Rabithah Alawiyah, salah satu lembaga yang menjaga kebeningan nasab para sahadah Alawiyah, para keturunan Rasulullah SAW. Dalam kitab Bahjatul Talibin, beliau menulis ungkapan syair para ulama terdahulu yang sudah menjadi kesepakatan bahwa nama Nabiullah Khidir adalah Balia ibn Mulkan. Dan orang yang mengenal namanya saja, jika dia percaya dengan sosok ini, insya Allah, Allah akan bimbing dia untuk husnul khatimah. Apa rahasianya? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa tasdiq ulumina wilayatun sughra, membenarkan ilmu kami ini, ilmu qalbu, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul ruh, adalah bagian dari kewalian yang minor, kewalian yang kecil. Percaya saja, kita hafalkan namanya, kita percaya bahwa ia ada. Insya Allah kita termasuk barisan wali-wali, meskipun wali-wali yang minor.